Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwani wa ikhwati rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmat iman Islam, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berinteraksi, bertemu walaupun hanya melalui lewat Zoom, tapi insyaallah tetap tidak berkurang sedikit pun keutamaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, dan tentu adalah harapan kita semua untuk bisa mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Allahumma amin. Kita berdoa semoga hari ini semua yang mengikuti agenda di pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam diri dan keluarganya, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya diberikan kelapangan dan juga naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Wa rahimakumullah, berbicara tentang berinteraksi dengan Al-Qur'an ini memiliki beragam keutamaan. Di dalam materi kita di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di antaranya adalah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa khaffat alaihimul malaikah, dan seterusnya sampai kemudian wa zakarallahu fi ma'indah. Ini bisa kita lihat dari hadis ini. Tafadhal Sigit untuk melanjutkan ya. Ini diantara daripada hadis yang tadi saya bacakan, yang artinya tidak ada suatu kaum pun yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah sampai membaca kitabullah dan saling bertadarus di antara mereka, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan, kemudian ditaburkan rahmat kepada mereka, kemudian diliputi oleh para malaikat Allah, dan Allah akan menyebut mereka kepada makhluknya yang ada di sisinya. Ada 5 keutamaan bagi orang yang senantiasa yatadarusuna bainahum yatluna kitab Allah. Yaitu yang pertama adalah nuzulus sakinah, artinya turunnya ketenangan. Nah, ini merupakan kelebihan bagi orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana tidak, seperti halnya sekarang ini berbagai macam masalah kita hadapi ya, baik internal maupun eksternal, baik mungkin diri juga keluarga bahkan di masyarakat, tapi ahlul Quran adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi orang yang paling tenang dalam menghadapi masalah itu, karena mereka mengetahui bahwa masalah itu pasti terjadi, gitu ya. Karena dialah yang menciptakan hidup dan mati ini untuk menguji kita. Artinya ini adalah ujian. Orang-orang yang membaca Al-Quran dia tenang karena apa? Karena dia lagi berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ruhnya bertautan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jasad ini adalah bagian yang kemudian
mengikuti apa kehendak ruh itu sendiri, sehingga ketika ruh tenang maka jasad ini akan menjadi tenang. Dan begitupun kalau ruh ini bergelisah, ya, galau, maka jasad kita juga akan galau gitu. Maka kalau sekarang ini banyak konsep-konsep tentang bagaimana penanganan COVID, ya, yang mengharuskan orang untuk tenang, tidak kemudian panik, ya, karena ternyata kepanikan itu, kegalauan itu justru akan mempercepat, ya, pandemik ini menyebar. Dan ini bukti bahwa sebenarnya ketenangan itulah yang menjadikan orang itu memiliki imunitas yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Maka kita bersyukur kita dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang memiliki tingkat ketenangan yang lebih baik daripada yang lainnya. Yaitu kalau kita mau senantiasa bertadarus, bertilawah dengan Al-Qur'anul Karim. Berikutnya tentu ghasyiyat humur rahmah. Yang kedua adalah dengan adanya kita ini Allah berikan kasih sayang. Dalam satu di ayat Al-Qur'an Allah berfirman kul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim may yasrifu anhu yaumaidin faqad rahimah wa dzalikal fawzul adzim. Nah, ayat ini menegaskan bagaimana kemudian orang-orang yang diberikan rahmat. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah ketika kita ini dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada api neraka. Yaitu, dan orang-orang ahlul Quran yang senantiasa membaca Al-Quran ini jelas bahwa itu akan terjadi bagi dirinya. Dan inilah yang kemudian beberapa guru-guru kita pernah menyampaikan, ya, di antara fadilah-fadilah daripada membaca surah-surah di dalam Al-Quran dan juga menghafalkannya, di antaranya adalah fadilah surat Al-Mulk, yang di antara fadilahnya adalah menjauhkan seseorang itu dari azab kubur, ya. Ini ada satu kisah yang menarik yang untuk bisa kita jadikan tadabbur gitu, ya, bahwa hukum fikih yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis tidak hanya berlaku di dunia tapi juga berlaku di alam kubur, dimana ketika seseorang meskipun dia fasik tapi kemudian Allah itu telah menitipkan Al-Quran di dalam hatinya sampai kemudian dia meninggal, maka hati itu akan diliputi oleh Quran. Maka di sini bila kemudian, ya, Munkar dan Nakir ini bertanya dengan perangainya yang sangat beringas, ya, dan menakutkan, ya, tidak serta-merta bagi ahlul Quran, karena ahlul Quran ini istimewa. Jadi suatu ketika ada meninggal orang yang fasik, orang yang selalu berbuat jahat, berbuat zalim terhadap dirinya, gitu, ya, kemudian meninggal, tetapi di dalam hatinya ini masih ada Quran, gitu. Di antaranya adalah dia pernah menghafal surat Al-Mulk ini dan dia bawa sampai kemudian meninggal. Diceritakan dalam kisah tersebut, seseorang ini kemudian didatangi oleh Munkar dan Nakir sebagaimana biasanya untuk menanyakan perihal keimanannya, gitu. Ketika datang dengan perangai yang sangat sangar dan besar, kemudian ingin mengazab yang namanya hamba Allah ini yang fasik, sebagaimana ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah orang yang fasik. Namun baru saja dia mau mengangkat, ya, palu gadanya untuk memukul tubuh seorang yang fasik ini, dengan serta-merta Al-Quran hadir di hadapannya. Tunggu wahai Munkar, gitu, apa yang akan kamu lakukan kepada hamba Allah ini? Kata
malaikat mungkar, saya akan mengazabnya. Apakah kamu hendak mengazabnya sedangkan saya ini ada di dalam tubuhnya gitu. Saya ada di dalam hatinya. Kata dia, ya ini perintah daripada Allah gitu, bahwa seorang yang fasik harus kemudian diazab. Tapi kemudian ini menjadi perdebatan karena Al-Mulk atau Al-Quran yang di dasar hatinya selalu mendebatnya. Bagaimana engkau akan memukul sedangkan saya ada di dasarnya? Apakah engkau tega memukul kalamullah, katanya. Ya saya tidak berani gitu. Kalau begitu bagaimana? Tapi ini kewajiban saya menjalankan perintah Allah. Bagaimana kita tahu malaikat ini adalah hamba Allah yang tidak pernah lalai dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Akhirnya kemudian mereka ini berdebat, keduanya berdebat sampai akhirnya kemudian keduanya bersepakat mengadukannya kepada Allah langsung. Lalu diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya apa masalahnya. Kemudian dijelaskan oleh Mungkar bahwa dia, ya Allah, saya ini mau menjalankan tugas dari engkau, yaitu menghadap setiap orang fasik. Dan saya tahu orang yang meninggal ini adalah orang yang fasik. Sesuai dengan ketentuan dan juga perintahmu, saya harus mengazabnya. Tapi ketika saya ingin mengazabnya selalu dihalang-halangi oleh Quran. Baru kemudian ditanya, kenapa engkau hai Quran selalu menghalang-halangi si atau malaikat mungkar ini mengazab gitu ya, mengazab yang fasik ini. Kata Quran, bagaimana ya Allah, saya tidak menghalangi dia karena saya ada di dalamnya. Apakah kemudian saya akan membiarkan seseorang tersebut memukul atau malaikat mungkar memukul diri hamba itu, dan itu akan mengenai diri saya gitu ya. Apakah kemudian dia rela, apa dia tega gitu ya, memukul kalamullah, katanya. Lalu Allah bertanya kepada Mungkar, wahai Mungkar, bagaimana pendapatmu? Apakah engkau tega memukul kalamullah? Kata Mungkar, ya tidak, mana mungkin saya akan memukul kalamullah gitu ya. Sedangkan saya ini adalah hamba Allah. Akhirnya kemudian, ya kalau begitu ya sudah sana gitu. Artinya Al-Quran ini membebaskan seseorang daripada azab api neraka, dan ini ketentuan ini berlaku bagi orang yang memiliki Al-Quran di dasar hati. Makanya harapannya nanti ke depannya Al-Quran ini tidak hanya dibaca tetapi juga dihafalkan dan ditadaburi sehingga kemudian melekat kepada hati kita sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah yang ketiga itu wahaffat alaihimus sakin, wa nazarat alaihimul malaika. Kemudian Allah naungi orang-orang yang baca Qurannya dengan para malaikat yang berduyun-duyun ya, untuk mendengarkan kita bertilawah dan kemudian beristighfar kepada kita semuanya untuk memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ini bagi orang yang tilawatul Quran. Jadi kalau kita sering bertilawah Al-Quran, pada hakikatnya itu adalah bagian daripada tazkiyatun nafs, afdalul wasilah fi tazkiyatin nafs, yaitu wasilah terbaik dalam membersihkan hati kita ini adalah tilawatul Quran. Maka semakin kita bertilawah Al-Quran, semakin sering, semakin banyak, maka hakikatnya orang tersebut akan dibersihkan hatinya dengan sebersih-bersihnya gitu. Maka di sini berlaku kaidah atau berlaku
teori di mana bila seseorang itu cenderung sering lupa ketika dia berusaha menghafal Al-Quran, pada hakikatnya itu adalah proses di mana Allah ingin membersihkan hatinya sedikit demi sedikit, sehingga kemudian hati itu menjadi bersih, bening, dan kemudian nantinya Allah bisa menitipkan Quran di dalam hatinya. Karena hakikatnya membaca Quran dan tilawatul Quran itu, wa hatta hifzul Quran itu pada hakikatnya adalah ketika orang itu menjadi hafizul Quran, pada hakikatnya itu bukanlah sebuah usaha dari manusia itu sendiri, tetapi itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melihat orang tersebut, oh ini hambaku yang paling cocok untuk saya titipi Al-Quran di hatinya, maka Allah titipkan itu Al-Quran di dasar hatinya. Nah, juga bisa jadi Al-Quran itu dititip di dasar hatinya sebagai rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat orang ini ya memiliki amalan yang luar biasa, maka supaya kefasikannya ini bisa ditutupi atau bisa diberikan satu rahmat, maka diantaranya Allah turunkan di dasar hatinya Al-Quran. Maka kita bahagia kalau kemudian kita hari-hari kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecenderungan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, kalau kita sudah ada kecenderungan tersebut, maka ini adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis-hadis yang lain pun kita mendapatkan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah fi kulli harfin hasanah. Orang yang kemudian membaca Al-Quran itu, maka baginya setiap huruf itu adalah kebaikan. Ya, bayangin kalau kita membaca bismillah aja sudah berapa huruf gitu ya. Alif lam mim itu 3 huruf, bukan 1 huruf. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan, kata baginda Rasulullah, alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan kita tahu kalau kita bertambah kebaikan, pasti di sana Allah hilangkan keburukan-keburukannya, dosa-dosanya. Selanjutnya yang terakhir, tentu yang keempat adalah bagi orang-orang yang senantiasa menghafal Al-Quran itu, Allah akan sebut-sebut namanya. Dia akan populer. Di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia memiliki kepopuleran di langit. Berapa banyak orang sekarang ini berusaha menjadi populer di mata dunia gitu ya. Yang punya akun Instagram, bagaimana kemudian dia followernya bertambah. Yang punya akun Facebook, bagaimana pertemanannya bertambah gitu ya. Yang punya Twitter, pingin followernya bertambah gitu ya. Kemudian yang punya akun YouTube, bagaimana kemudian subscribernya bertambah gitu, sampai kemudian berjuta-juta orang mengenalnya ya, yang harapannya dengan dia dikenal beberapa orang, dia dapat mengendorse satu produk, dengan itu kemudian mendapatkan pundi-pundi keuangan, atau dengan dia terkenal ketika dia melakukan aktivitas dan lain sebagainya ditonton begitu banyak orang, sehingga kemudian diberikan monetize oleh YouTube dan mendapatkan pundi-pundi keuangan tersebut. Ini adalah contoh kecil ketika orang tersebut terkenal di dunia ya. Tapi bayangkan kalau kemudian orang tersebut terkenal di akhirat, yang Allah senantiasa sebut-sebut dalam majelisnya, yang kita tahu majelis Allah Subhanahu wa taala lebih suci daripada majelisnya manusia, dan orang-orang yang berkumpul di sisinya adalah orang-orang yang paling mulia, dan juga hamba-hamba Allah yang berkumpul di dalamnya juga orang-orang yang disucikan ya. Dan ini adalah kemasyhuran yang luar biasa
yang Allah berikan, bahkan langit ketujuh pun kalau orang tersebut meninggal pasti akan mencium harum daripada tubuhnya. Ini kalau orang itu terkenal gitu ya. Bahkan ketika orang itu terkenal, tidak hanya dia bisa mensyafaati dirinya, bahkan dia bisa mensyafaati keluarganya dan saudara-saudaranya. Nah, ini kelebihan kalau dia itu terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu juga hadis yang Allah sebutkan terhadap ahli Quran ini, Allah pernah berfirman di dalam hadis qudsi, qala Allah taala inna lillahi ahlina fi khalqi. Allah itu memiliki keluarga di kalangan para hambanya. Kemudian para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Ahlul Quran wa khasatu, yaitu mereka ini adalah para ahli Quran dan juga orang-orang hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi bukti betapa Allah tidak hanya mengkhususkan dia di dunia, mengkhususkan hanya di akhirat saja, tapi di dunia juga Allah sudah mengkhususkan ahlul Quran ini menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pilihan gitu ya. Bahkan menyebut mereka ini sebagai keluarga. Dan tentu kalau dia menjadi keluarga Allah ya, kita tahu Allah itu Maha Zat pemberi rizki, Maha Zat Ghafur, Maha semuanya lah, kasih sayang, Maha lembut dan lain sebagainya. Maka kita bisa melihat apa kemahaan yang luar biasa itu. Bagaimana kalau kemudian itu berlaku kepada hamba Allah yang disebut keluarga ini? Tentu akan sangat dahsyat ya, apa yang akan dia terimanya. Makanya ya menjadi hal yang maklum kalau sekarang ini banyak ahlul Quran yang Allah berikan kepada mereka itu kelebihan ya, kelebihan baik dari sisi kehidupannya, muamalahnya, ekonominya ya, dan seterusnya. Ini merupakan hakikat daripada ahlullah tadi ya. Karena tidak mungkin ya seorang ayah itu membiarkan anak-anaknya atau seorang kakek membiarkan cucu-cucunya gitu ya. Dan ini akan berlaku juga bagi Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjadi ketika seseorang itu menjadi keluarga Allah, maka yang pasti dia tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ini kadang memberi makan, membelikan apa-apa jajan kepada anak kita yang kadang tanpa disuruh gitu ya, tanpa diminta. Bisa jadi juga demikian kepada ahlul Quran. Terbersit aja di hatinya, langsung Allah berikan kepadanya apa yang dia minta. Nah, ini kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada fadilah untuk ahlul Quran. Ikhwani wa ikhwati rahimakumullah, itu hal-hal yang tentu penting dan juga fadilah yang harus kita jadikan motivasi dan inspirasi kita sebagai ahlul Quran. Selanjutnya mungkin ini juga bagian yang tidak kalah penting ya. Ada satu hadis yang Rasulullah sampaikan tentang ahlul Quran ini, tentang khotaman Al-Quran. Tentunya Rasulullah pernah menyebutkan ahabul amali al-halul murtahilu atau al-halul irtahala. Dalam satu hadis ada yang menyebutkan matanya al-halul murtahilu, ada juga yang menyebut al-halul irtahala, halla irtahala. Nah, gitu. Maknanya bahwa sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang manakala dilakukan selesai kemudian dia berupaya untuk meneruskan ya, meneruskan. Dan bagi seorang yang membaca Al-Quran, ketika dia sampai ke surat An-Nas tidak langsung berhenti ya. Salah satu sunnahnya itu
yang dicontohkan oleh para guru-guru kita ketika selesai surat An-Nas tidak langsung membaca khotaman Quran, ya, tapi langsung mengawali. Jadi setelah surat An-Nas kemudian dilanjut dengan surat Al-Fatihah, dan minimal adalah 5 ayat di pertama di surat Al-Baqarah, baru membaca doa khotmil Quran, ya. Nah, jadi gitu. Jadi salah satu sunnahnya khotaman itu membaca surat An-Nas, lanjut surat Al-Fatihah, lanjut 5 ayat surat Al-Baqarah. Maknanya apa? Maknanya adalah agar supaya ketika kita itu menghatamkan Al-Quran itu tidak berhenti, ya. Tidak berhenti, tapi kemudian melanjutkan bacaannya tadi dengan cara mengawalinya gitu ya, yang harapannya dengan sudah diawali surat Al-Fatihah kemudian surat Al-Baqarah sampai 5 tersebut, itu mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh berhenti dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau sudah selesai kita lanjut lagi, setiap selesai lanjut lagi, setiap selesai lanjut lagi. Nah, itu salah satu sunnah yang boleh kita coba untuk praktekkan biar supaya nanti tilawah kita Al-Quran ini terus menerus gitu ya, terus menerus sampai hayat di mana Allah memanggil kita dan kita membawa Al-Quran di dasar hati kita. Itu ikhwafillah rahimakumullah untuk kajian di pagi hari ini terkait dengan Al-Quran di momen khotaman Al-Quran di pagi hari ini. Mungkin itu sedikit dari saya. Tafadhol bila ada nanti diskusi atau yang lainnya boleh ditanyakan, kalaupun tidak ya tidak apa-apa. Dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.